akhir-akhir ini kok banyak sekali yang membicarakan tentang BPJS Kesehatan, tapi itu tentang kecurangan, Pak. Waduh, dari program jaminan kesehatan itu yang melalui sistem jaminan sosial nasional, yang mana tentunya di situ ada perbuatan curang yang melanggar terhadap ketentuan undang-undang yang berlaku. Halo, ketemu lagi dengan saya Rika Permatasari di Kepo JKN, Kendari Podcast JKN episode 2. Baiklah, kali ini kalau kemarin minggu lalu saya berbincang dengan Pak Anta, nah kalau kali ini saya akan berbincang dengan teman bicara yaitu Kepala Cabang KC Kendari. Selamat datang Bapak di podcast ini. Terima kasih. Perkenalkan dulu, beliau adalah Kepala Cabang KC Kendari, Bapak Rinaldi Wibisono. Apa kabar Pak hari ini? Sehat, kuat, luar biasa. Oke, sehat, kuat, luar biasa. Boleh Pak, sekali lagi kita berdua kali ya Pak? Oke. Gimana Pak? 1, 2, 3. Sehat, kuat, luar biasa. Oke. Nah, kali ini Pak, saya mau berbincang sesuatu yang lagi lumayan hangat dibicarakan di masyarakat dan di media sosial. Oh begitu. Iya, kayaknya Bapak paham nih. Iya. Makanya saya hadirkan. Cocoknya minum kopi memang ini kalau hangat. Iya. Boleh Pak, boleh. Ya ini sudah ada kopinya, kita nikmati bersama-sama. Aromanya yang utama, bukan rasanya. Aromanya dulu yang utama. Kenapa Pak aromanya Pak? Karena kalau sudah aroma enak, rasa pasti enak. Aroma udah enak, rasa pasti enak guys. Filosofi dari Pak Rinaldi. Oke. Iya. Boleh nanti bisa dinikmati Pak sembari kita berbincang. Dan ini adalah promosi dulu ya, mobil JKN guys, jangan lupa di download, oke? Jos. Nah, balik lagi Pak. Jadi kan saya mau bertanya nih, kan akhir-akhir ini kok banyak sekali yang membicarakan tentang BPJS Kesehatan, tapi itu tentang kecurangan Pak. Waduh, bahaya ini. Nah ini gimana Pak? Bahaya ini Pak. Ini ya, saya ada berita ini Pak. Saya bacakan ya Pak ya. Boleh. KPK bakal audit semua rumah sakit, telusuri dugaan fraud BPJS Kesehatan. Nah, wah, apa ini Pak? Bahaya ini sudah sangat bukan lagi siaga ini artinya. Kalau KPK sudah mencurigai seperti itu, nah ini yang tentunya kita semua yang berperan dalam program JKN ini harus aware, peduli yang bagaimana pelayanan itu benar-benar harusnya sesuai dengan ketentuan regulasi. Ini yang utama yang harusnya kalau sudah ada cuitan seperti itu, berarti ada satu hal yang tidak ada di 1-2 tempat, pasti mungkin beberapa tempat. Apalagi di tempat kita ini. Waduh. Wah ini. Kok serem Pak? Ini yang horor ini akhirnya ini. Ya ini berat sekali ini. Ya terus gimana itu beritanya? Terus ada lagi nih Pak berita lainnya. KPK bersama tim PKJKN ungkap fraud klaim JKN hingga 35 miliar. Wow, fantastis. Ini uang semua. Bukan recehan itu. Jadi menurut tanggapan Bapak gimana nih Pak? Ya artinya kita harus mawas diri ya di kesehatan bersama-sama dengan mitra stakeholder. Ya kita ketahui bahwa kecurangan ini kan ada satu hal yang kita ketahui bahwa di dunia ini kan pasti adalah satu hal di mana seorang itu karena adanya tekanan, karena adanya terpojok, dan itu bagian dari motivasi mungkin akhirnya melakukan satu hal yang menyimpang dan juga itu timbullah kecurangan. Kemudian mungkin karena hal atas pemikiran rasionalisasi, tujuannya membantu, tapi tidak sesuai dengan ketentuan. Bisa mungkin, gitu ya Pak? Mungkin bisa dianggap bahwa ketika yang dibantu itu terima kasih sekali Bapak, Ibu, kayak gitu kan. Tapi ketika ada audit, loh Anda curang ini, tidak sesuai dengan ketentuan regulasi. Karena dia tadi mengartikan merasionalisasi terhadap apa pelayanan yang dia berikan. Nah ini yang bahaya sekali ini sebenarnya. Dan yang terakhir adalah adanya kesempatan dalam kesempitan. Nah ini jangan-jangan mungkin di dalam layanan ada hal monitoring, evaluasi yang belum begitu bagus dalam hal untuk memastikan pelayanan yang baik, ataupun di situ memang ada sistem
yang dibangun belum begitu bagus, ataupun budaya yang ada dalam pelayanan di salah satu vaskes, salah satu tempat layanan yang ada dalam program JKN ini yang belum begitu bagus, sehingga ini yang harus kita optimalkan. Oke. Tapi Pak, sebentar sebelum Iya. menuju ke sana nih, kan saya pengen tahu maksudnya ini kecurangannya itu bentuknya gimana sih Pak? Maksudnya apa bentuknya apa? Terus di mana siapa gitu Pak? Bisa dijelaskan nggak Pak? Gini, sebelum ke sana kita kan harus tahu dulu nih apa Oh, itu iya. kecurangan ataupun fraud dalam program JKN. Nah, kalau kita ketahui dalam bahasa yang awam aja lah, bahwa dalam fraud program JKN ini sendiri adalah suatu tindakan ataupun perilaku yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, ataupun secara berjamaah gitu ya, yang tujuannya adalah untuk mendapatkan di situ adalah kepentingan finansial ataupun keuntungan yang berupa finansial dari program jaminan kesehatan itu yang melalui sistem jaminan sosial nasional, yang mana tentunya di situ ada perbuatan curang yang melanggar terhadap ketentuan undang-undang yang berlaku. Nah, itulah awal mula di mana itu disebut adalah fraud ataupun curang bagi pelaku yang melakukan fraud itu sendiri. Nah, seperti apa bentuknya ya? Macam-macam. Yang sangat mudah saja yang kita lihat di seputaran dalam layanan program JKN ini, ketika mitra vaskes atau pemberi pelayanan kesehatan itu ada melakukan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu melakukan iur biaya, pemungutan liar lah bahasa orang awam ya, ataupun dia dikenakan biaya tambahan karena atas dasar keinginan untuk menambah pendapatan, menambah peningkatan finansial yang ingin diterima. Itu salah satu contoh yang sangat mudah. Contohnya itu berarti ini terjadi di di vaskes ya Pak ya berarti? Tidak hanya di vaskes, di mana, Pak? ya, karena kan pelaku kecurangan itu ada 4 secara besar ya. Yang pertama peserta itu sendiri sebagai contoh pelaku kecurangan. Oke. Kemudian yang kedua petugas BPJS Kesehatan kita ini juga bisa berpotensi kalau tidak kuat iman Aduh. dan tidak punya integritas yang kuat ya, itu akan tergoda. Kemudian yang ketiga adalah pemberi pelayanan kesehatan. Ya, keempat ini adalah pemangku kepentingan. Nah, 4 pelaku ini ketika memang dia melakukan suatu hal yang menyimpang dari ketentuan regulasi dan ketentuan undang-undang, maka itu masuk dalam kategori melakukan kecurangan ataupun fraud. Oleh karena itulah, kalau disebut sebagai tadi adanya iur biaya, bisa juga itu dilakukan oleh petugas BPJS Kesehatan. Nah, contohnya gimana tuh Pak? Jangan ditiru loh ya. Enggak, ini maksudnya bukan untuk buat ditiru. semuanya aware gitu kan Pak. Artinya gini, ketika ada peserta nih membutuhkan layanan pendaftaran aplikasi kepesertaan. Oke. Nah, kemudian barangkali dilihat, wah ini mentereng sekali nih orang, misalkan seperti itu. Oke, Bapak, Ibu, saya bantu. Ada biayanya Pak, kayak gitu. Padahal kita dalam hal pelayanan aplikasi kepesertaan tidak ada biaya sama sekali. Oke. Biaya itu ada pada artinya dalam pembayaran iuran. Ataupun begini, ketika kesulitan dalam membayar iuran, kemudian, oh mana Pak, Bapak, Ibu, saya bantu. Tapi ada biayanya ya, biar bisa cepat terbayarkan dan ini langsung aktif kayak gitu. Nah, ini yang tidak boleh. Itu ada pungli ataupun ada iur dalam pelayanan administrasi kepesertaan. Beda dengan yang dilakukan oleh pemberi pelayanan kesehatan, iur biaya dalam hal pelayanan kesehatan, yang seharusnya semua layanan itu dijamin sesuai indikasi medis dan sesuai hak kelas rawat pasien atau peserta. Namun masih ada tambahan biaya, misalkan karena dianggap dia mampu kelas 1. Nah, akhirnya ada tambahan biaya yang dimintakan, yang harusnya obat itu adalah ditanggung, dijamin, dan tersedia dalam satu paket pelayanan, ternyata dia harus membeli. Nah, itu bagian dari iur biaya. Itu yang tidak boleh. Itu sudah melanggar ketentuan regulasi dan itu sudah masuk pada kategori fraud, kecurangan. Itu. Jadi intinya nih, kecurangan itu dia bertujuan untuk mendapatkan keuntungan Secara finansial, ya betul. Pak ya. Oke. Secara pribadi ataupun kelompok beberapa jamaah orang ataupun secara institusi ataupun layanan layanan rumah sakit ataupun layanan di FKTP seperti itu. Dan ini terjadi di 4 lini itu tadi ya Pak, bisa dari Iya, itu pelakunya yang memang harus kita hindari. kelompok tadi. Iya. Nah, kalau di BPJS Kesehatan juga Pak, ini untuk menanggapi fraud atau kecurangan ini
apa yang dilakukan BPJS Kesehatan, Pak? Ya, sebelum ke sana tentunya kita harus paham dulu macam-macam kecurangan itu seperti apa di masing-masing 4 pelaku itu. Oke. Agar bisa nantinya kita secara sistematis untuk membuat suatu perencanaan bagaimana untuk melakukan pencegahan, bagaimana untuk melakukan identifikasi, dan juga melakukan penanganan. Nah, yang pertama dari peserta nih ya, ada pelaku pertama adalah peserta kan ya, sebagai pelaku fraud yang mungkin akan terjadi, di mana kalau peserta ini yang kemungkinan besar dia akan melakukan fraud adalah dia akan meminjam ataupun menerima identitas kartu ataupun identitas peserta yang bukan hak miliknya. Itu sudah melakukan Itu fraud. sudah melakukan fraud. Iya, pemalsuan identitas diri sebagai peserta JKN. Kemudian yang kedua yang sering kita ketahui yang kebanyakan biasanya ada laporan-laporan itu mereka melakukan suap menyuap dengan tujuan agar layanannya dilayani paripurna dan dijamin, misalkan yang harusnya tidak sesuai dengan indikasi medis akhirnya dipaksakan sesuai dengan indikasi medis karena sudah diberikan suap. Nah, suap itu mungkin ke petugas BPJS Kesehatan juga bisa, mungkin ke pemberi pelayanan kesehatan juga bisa. Nah, ini yang dilakukan upaya menghalalkan segala cara lah oleh peserta untuk bisa mendapatkan apa yang menjadi keinginan dalam hal penjaminan pelayanan JKN. Kemudian yang ketiga yang barangkali juga akan terjadi pada peserta itu adalah di mana peserta ini akhirnya adalah seakan-akan itu dia melakukan negosiasi yang tujuannya adalah untuk menguntungkan dirinya sendiri. Misalnya gimana itu, Pak? Barangkali ya karena ada kedekatan bagian dari keluarganya, dari pemberi pelayanan kesehatan, kemudian bagian dari mungkin keluarganya dari petugas BPJS Kesehatan. Nah, itu yang akhirnya di situ ada rasionalisasi yang masuk, yang akhirnya oleh petugas, oleh pemberi pelayanan kesehatan merasionalisasi. Nah, itu yang tentunya akan kita hindari bahwa itu sudah masuk dalam kategori fraud. Nah, ini yang secara garis besar oleh peserta yang dilakukan dalam hal melakukan tindakan fraud, pemalsuan diri lah istilahnya dalam hal identitas peserta JKN. Kemudian yang kedua adalah petugas kesehatan. Selain tadi adalah melakukan kerjasama dengan peserta dalam hal untuk membantu pelayanan kepesertaan itu bisa langsung aktif ataupun bisa mendapatkan pelayanan yang harusnya tidak dilayani tapi dilayani seperti itu. Ada juga petugas ini melakukan kerjasama dengan pemberi pelayanan kesehatan. Nah, contohnya adalah misalkan yang harusnya klaimnya tidak layak, misalkan kemudian karena adanya konspirasi mungkin barangkali ya ada keuntungan antara kedua belah pihak, akhirnya itu didapatkan klaimnya itu disetujui, ataupun yang seharusnya klaim itu tidak layak ataupun memang harus ada penyesuaian nilai tarif dalam persetujuan klaim itu, akhirnya tidak dilakukan seperti itu. Nah, yang ketiga ini yang tentunya kita hindari ya, menerima suap tadi yang ada yang negosiasi dari peserta, kemudian menerima gratifikasi, akhirnya kita posisi yang lemah akhirnya memberikan layanan itu sendiri. Ini contoh garis besarnya untuk yang dari petugas kesehatan. Kemudian dari pemberi pelayanan kesehatan, nah ini banyak sekali. Ada mulai dari FKTP itu misalkan di puskesmas, kemudian di tempat praktek mandiri dokter, tempat praktek dokter gigi, kemudian ada di apotek, laboratorium, kemudian yang terakhir ada di rumah sakit, klinik utama. Nah, ini contoh-contohnya adalah sebagian besar adalah mereka melegalkan dalam hal rujukan, misalkan yang tidak indikasi medis dari FKTP merujuk, padahal harusnya tidak perlu dirujuk, bisa tuntas layanan itu di FKTP. Jadi rujukan tidak sesuai dengan indikasi medis, itu seperti itu sudah bagian dari kecurangan. Ke semua jenis Vaskes melakukan iur biaya, itu pun juga sama. Kemudian menambah layanan yang kemudian itu akan menambah biaya juga. Nah, memanipulasi adanya diagnosa, manipulasi adanya prosedur tindakan yang ada, kemudian juga melakukan ini yang terjadi KPK saat ini memberikan pemeriksaan itu yang klaim fiktif, phantom billing. Phantom billing. Ya, contohnya phantom billing itu ya sebenarnya nggak ada pesertanya, tapi pemberi pelayanan kesehatan itu menulis rekam medisnya, kemudian membuat catatan resume medisnya seperti apa, ada bukti pemberian resepnya, tapi nggak ada pasiennya. Bentar Pak, berarti ini istilahnya tuh dibuat seperti ada pasien, tapi sebenarnya nggak ada pasien. Betul, di skenario. Waduh, kok serem ya? Itu kan sangat menguntungkan sekali, karena hanya berbekal catatan, punya
kiat-kiat bagaimana membuat itu semua serapi mungkin secara administratif, diajukanlah klaim itu ke BPJS Kesehatan. Nah, padahal itu nggak ada, pasiennya nggak ada sama sekali. Bisa juga mungkin ke arah di mana pasien itu diwakilkan oleh orang lain. Nah, itu kan juga masuk pada kategori yang phantom billing, yang bukan haknya. Katakanlah, misalkan ada pasien A yang sakit, kemudian karena dia malas ke rumah sakit barangkali, ataupun dia tidak mau antri, diwakilkanlah oleh orang B yang bukan yang bersangkutan. Dilayani juga oleh rumah sakit, misalkan oleh Vaskes, FKTP. Nah, itu sudah masuk phantom billing. Kemudian yang di FKTP yang saat ini juga marak masuk pada pemberitaan, itu melakukan dana kapitasi itu yang digunakan tidak sepada mestinya. Jadi misalkan akhirnya ada ke arah tipikor, dikorupsi, dikurangi, diberikan kepada yang tidak berkepentingan, pengelolaannya tidak jelas. Nah, itu sudah masuk curang, dan itu dalam kategori sudah masuk pidana kalau sudah pemanfaatannya nggak jelas. Termasuk juga ada beberapa di layanan di rumah sakit atau KRTL itu yang melakukan cloning claim. Jadi, Cloning claim. ya, klaimnya sudah disetujui, tapi dilakukan penjiplaan. Ataupun ada layanan yang dilakukan oleh orang lain yang sudah diajukan, nah itu dijiplak ataupun akhirnya di repeat billing, dilakukan pengekliman kembali. Nah, itu yang bagian dari salah satu yang kecurangan juga. Ada juga di rumah sakit itu atau di FKRTL melakukan pemecahan episode layanan. Tujuannya biar semakin banyak klaim yang diajukan. Ada yang tujuannya untuk mendapatkan peningkatan itu, ada yang tujuannya rasionalisasi, membantu pasien padahal tidak menerima gaji medis. Ada juga yang memang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan tadi. Kemudian juga melakukan readmisi. Readmisi ini adalah pasien ketika dihitung dalam masa perawatan itu biayanya besar. Nah, itu dipulangkan dalam layanan rawat inap. Kemudian diminta masuk kembali, Bapak Ibu, biar kami dapat ngeklaimkan kembali dengan biaya yang awal kembali. Nah, ini seperti argonya kembali ke nol. Jadi pembiayaannya akan 2 kali double. Harusnya dalam satu episode itu dilayani sampai sembuh, tapi itu dipulangkan dulu. Dipulangkan dulu, terus nanti disuruh kembali lagi begitu ya, Iya, Pak? suruh kembali lagi, masuk kembali rawat inap. Nah, ini yang masuk pada kategori fraud. Ada juga yang dokter ketika berpraktek di satu rumah sakit mungkin tipenya tipe D dan pembiayaannya kan berbeda nih, tipe D, tipe C, B, A. Dokter ini mungkin juga berpraktek di rumah sakit tipe A ataupun tipe B. Nah, tanpa persetujuan pada keluarga pasien, kemudian itu dirujuklah ke rumah sakit yang lebih tinggi dengan kasus yang sama, tujuannya untuk mendapatkan tingkat biaya yang lebih tinggi juga, lebih besar. Nah, itu juga masuk dalam kategori fraud yang namanya self-referral. Nah, itu yang bagian yang mungkin banyak sekali terjadi di beberapa layanan JKN di beberapa daerah. Ada juga yang sangat miris sekali, itu yang tentunya adalah ketika rumah sakit itu memanipulasi ataupun memalsukan dokumen SIP bagi tenaga kesehatan para dokter medis ataupun surat izin operasional dari Vaskes itu sendiri. Wah, ini sudah pidana. Termasuk juga memalsukan resume medis, rekam medis, data pasien, itu juga dengan tujuan untuk mendapatkan penjaminan layanan, itu pun juga bagian dari kecurangan yang ada di rumah sakit, yang ada di program JKN. Nah, inilah yang 3 itu. Yang terakhir adalah pemangku kepentingan. Itu siapa pemangku kepentingan? Ya, bisa saja pemberi kerja, pemerintah, ataupun yang berkepentingan untuk dalam program JKN. Salah satu yang sering terjadi yang memasukkan data, itu saja. Memasukkan data dari karyawan, pegawai, ataupun yang akan didaftarkan, kemudian yang harusnya gajinya 1 triliun misalkan 1 miliar, tapi disampaikan 1 juta, sehingga kan persentase dalam dasar perhitungan iuran akan berbeda. Ada juga yang tentunya karena ada hubungan kerabatan baik itu dengan Vaskes, dengan petugas BPJS, dengan peserta, akhirnya dia ada konspirasi, itu menerima suap ataupun memberikan gratifikasi, sehingga dalam hal tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sepihak. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, dari situlah maka apa langkah-langkah upaya yang ada di BPJS Kesehatan. Nah, disinilah diatur dalam regulasi ya, Peraturan Presiden Nomor 82 ya tahun 2018, di mana tentang jaminan kesehatan. Di situ ditetapkan bahwa BPJS Kesehatan bersama dengan Kementerian Kesehatan, bersama dengan Dinas Kesehatan, bersama dengan asosiasi
Vaskes, organisasi profesi untuk membuat tim pencegahan kecurangan. Oke. Yang tentunya di situ ada tugas tupoksi di masing-masing. Nah, dengan adanya itu harapannya memang tim ini akan melakukan yang namanya pencegahan, kemudian identifikasi dan juga penanganan. Yang masing-masing tupoksinya mereka akan punya tugas masing-masing. Ini kira-kira Kak Rika. Oke, ternyata dari penjelasan Bapak kayak, wah ternyata banyak banget nih Pak kecurangan. Luar biasa. Kayaknya setiap dari posisi masing-masing orang kayak punya ada kesempatan itu ya, kayak bukan kesempatan Opportunity, ya, ya. opportunity ya Pak. Iya. Jadi kayak sebenarnya balik lagi ya Pak, kayak ke orangnya masing-masing kayak, duh, sebenarnya ini sudah diatur dan tentunya udah judulnya udah curang. Wah, iya ini. Judulnya aja udah curang, berarti kan nggak boleh dilakuin ya Pak. Iya. Oke. Nggak fair istilahnya kan. Nah, tapi saya cukup kaget Pak. Maksudnya kayak, oh ternyata banyak terjadi seperti itu. Ya lumayan ada banyak. Kalau mau intip kantor cabang Kendari, apakah ada? Banyak nggak Pak? Ada. Ada. Nah, Ada. sebelum itu Pak, saya jadi kepo Pak. Jadi kepo nih. Dari beberapa yang Bapak tahu, yang paling banyak kasusnya itu yang kecurangan seperti apa Pak? Ya tentunya semuanya berpotensi. Yang kasus yang sudah tercatat gitu, yang kebanyakan terjadi di apalagi di kantor cabang gitu loh Pak. Kalau nominal terbesar memang ada di layanan rujukan tingkat lanjutan. Rujukan tingkat lanjutan ya? Iya, karena kan nominalnya besar sekali. Dan pemberitaan tadi yang Kak Rika sampaikan itu kan ada di rumah Juga sakit. Rumah sakit ya. Ya, ada di rumah sakit di 2 provinsi kan. Artinya di situ kan sudah benar layanannya, apalagi itu beritanya adalah phantom billing. Ya otomatis wah miliaran sudah untuk biaya total dari tadi ini 34 miliar ya. 35 miliar Pak. 35 miliar itu udah berapa pasien dia harus nulis itu. Padahal tidak ada pasiennya, tidak ada pelayanan, tidak ada pasien seperti itu. Berarti kan di sana ada kayak kerjasama gitu kan Pak, biar Iya, mewujudkan betul. ini terjadi gitu kan. Berarti nggak Mungkin cuma TSM satu itu. orang ya? Bahasanya mungkin TSM, terstruktur, sistematis. M-nya apa Pak? Masih. Jadi memang terorganisir lah, bahasanya seperti itu, terorganisir yang ya ini memang luar biasa. Akhirnya kan harapannya itu jadi satu contoh untuk tidak ditiru. Oke. Ya, contoh untuk tidak ditiru karena sudah masuk pada ranah pidana, itu sudah memalsukan. Apalagi biayanya itu kan dana yang jaminan sosial yang dikelola kesehatan ini kan yang kembali lagi adalah uang negara kan, yang memang yang kita kelola untuk diberikan manfaatnya kepada peserta. Nah, kalau sudah ada kecurangan dari pemberi pelayanan kesehatan ya dia mencuri. Kalau diartikan, pernah saya mengutip pernyataan dari salah satu mitra kita bahwa itu sudah mencuri atau bahasa kerennya tuh nyolong. Sama aja Pak. Iya. Jadi itulah yang harus kita hindari dan kita cegah melalui tadi itu pencegahannya ya, kita sama-sama membuat bagaimana kebijakan yang bagus di daerah itu nantinya, peran dari kepala daerah bersama dengan leading sektor OPD yang menaungi di situ untuk mensosialisasikan kebijakan tentang kecurangan dalam program JKN. Jadi diberikan contoh-contoh kecurangan ini bukan untuk ditiru, tapi untuk dihindari, agar ketika melakukan suatu hal yang tidak diketahui dengan adanya bukti contoh-contoh pelaku kecurangan itu ataupun contoh-contoh apa yang dilakukan oleh pelaku kecurangan ya, dia bisa tahu oh ini salah. Berarti harus saya hindari, harus saya benarkan. Ketika dia melihat dari salah satu mitra Vaskes dalam lingkup internal yang melihat ada yang melakukan seperti itu, bisa untuk mengingatkan, meluruskan. Nah, tujuannya itu nanti selalu kita lakukan bersama-sama dengan Dinas Kesehatan, dengan asosiasi Vaskes, organisasi profesi untuk mengajak semua sivitas di rumah sakit, di FKTP dan semua pihak yang terlibat dalam program JKN ini untuk mendukung terhadap adanya antri kecurangan dalam program JKN. Oke, berarti tapi Pak mau nanya lagi nih, kalau di KC Kendari juga pernah ada hal serupa nggak Pak? Atau alhamdulillah belum ada gitu? Iya, tentunya ada. Ada? Semua wilayah, saya yakin di kesehatan kantor cabang yang lain semuanya ada potensi ada. Kami yakin, saya yakin pasti potensinya ada. Ya, tinggal nantinya adalah menyiapkan
eviden-eviden, kemudian memastikan komunikasi koordinasi, dan memang harus dibuktikan secara nyata dan jelas. Karena dalam hal pembuktian ini tentunya tidak hanya dari internal wisata untuk kemudian mengekspos ataupun menyampaikan bahwa ini ada tindak terhadap kecurangan yang ada. Nah, ini perlu dibuktikan eviden-eviden yang ada. Perlu juga tentunya kita harus menyampaikan kepada tim PKJKN, karena tentunya di sini adalah tim PKJKN ini contohnya adalah di kabupaten kota, anggotanya adalah dari Dinas Kesehatan, kemudian BPJS Kesehatan, ada dari organisasi profesi, dan juga ada dari Asosiasi Vaskes atau Perhimpunan Vaskes. Ini yang terlibat ataupun boleh melibatkan tim ahli pakar ataupun yang memang berkepentingan yang harus diikutkan di situ. Ada juga ketika nantinya eskalasi ke tingkat provinsi itu lebih kompleks lagi. Anggotanya di situ ada Dinas Kesehatan, kemudian ada BPJS Kesehatan, kemudian ada inspektorat, ketambahan lagi adalah BPKP, dan juga termasuk ada organisasi profesi dan asosiasi perhimpunan Vaskes yang terlibat di situ. Di tingkat pusat, untuk eskalasi lebih tinggi, maka ada Kementerian Kesehatan, kemudian ada BPJS Kesehatan, tentunya BPJS Kesehatan Pusat, kemudian ada Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Termasuk juga ada perhimpunan Asosiasi Vaskes dan juga organisasi profesi dan tim pakar ahli yang memang diperlukan ataupun dari kementerian lembaga terkait yang memang diperlukan dalam keanggotaan tersebut. Nah, ini bersama-sama berkolaborasi, bersama-sama untuk memastikan bahwa semua pemberian kesehatan, semua yang terduga pelaku yang akan melakukan kecurangan ini bisa tersosialisasi. Harapannya bisa adanya preventif lah. Dengan adanya sosialisasi itu, pencegahan itu agar tidak terjadi secara masif. Yang tadi itu, adanya phantom billing yang terorganisir, klaim itu diajukan serta-merta tanpa adanya peserta, ataupun memang tujuannya adalah rasionalisasi yang tadi itu, yang akhirnya menghalalkan bahwa itu benar. Nah, ini yang kita sampaikan. Kita benar-benar berkolaborasi dan juga kerjasama untuk meyakinkan dan juga untuk menyampaikan itu pada khalayak semuanya di dalam program JKN yang terlibat. Oke, berarti dari sisi BPJS juga sudah ada tim khusus ya Pak untuk menanggulangi kecurangan ini. Iya, kan? ada. Nah, terus ini bagi yang orang-orang atau oknum ini yang tertangkap melakukan kecurangan ini, hukumannya apa Pak? Ya, tentunya ada sanksi-sanksi yang memang di situ tertuang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019. Kita tahu bahwa di situ ada peran ketika sudah diflorkan, digelar perkara di tim internal anti kecurangan BPJS Kesehatan, kemudian diflorkan juga dengan tim PKJKN, dan diputuskan ditetapkan memang yang bersangkutan ataupun dari institusi ataupun dari Vaskes ini melakukan kecurangan fraud, maka sanksi administratif lah yang memang harus diberikan kepada pelaku kecurangan tersebut. Yang pertama adalah teguran lisan. Nah, kemudian diberikan juga teguran tertulis. Kemudian diberikan juga sanksi perintah pengembalian kerugian, pembiayaan yang mungkin di situ tidak benar dia dapatkan. Kemudian juga pencabutan izin jika diperlukan. Nah, ini yang sangat fatal, yang tentunya akan berdampak pada tidak bisa operasionalnya suatu layanan di Vaskes ataupun bagi yang bersangkutan tenaga dokter ataupun tenaga medis tidak bisa berpraktek. Kemudian yang terakhir tentunya adalah ya kalau memang itu ada kaitannya dengan kasus hukum ya tentunya akan masuk pada gelar perkara di hukum pidana ataupun hukum perdata. Itu yang tentunya akan menjadi satu konsekuensi bagi pelaku kecurangan. Nah, ada juga berupa denda. Denda administratif. Nah, denda ini dikategorikan pada jumlah kecurangan yang dia lakukan. Nah, ketika pelanggaran itu ringan, maka tidak akan terkena denda. Karena ringan ini dianggap bahwa nominalnya kurang dari 50 juta. Ringan ini, kategori ringan ini di bawah 50 juta? Iya, kurang dari 50 juta kecurangan yang dilakukan. Kemudian ada kategori sedang. Nah, sedang ini nominalnya antara 50 juta sampai dengan 500 juta. 50 juta sampai 100 juta. 500 juta. Oh, 500 juta. Iya. Dan artinya di sini akan ada denda terhadap sanksi administratif itu sebesar 25% dikalikan dengan besaran kecurangan yang dilakukan per satu kasus. Per satu kasus kecurangan. Katakanlah satu kasus kecurangan itu telah dilakukan audit, telah ditetapkan besarannya 500 juta.
Oke, 500 juta berat. nih. 500 juta sekian lah, karena kan di antara 50 sampai 500 juta ya. Ya. Mohon maaf, 50 sampai 500 berarti misalkan 450 juta. Oke. Nah, otomatis dendanya 25% dari 450 juta. Denda sanksi administratif sebesar itu. Dan ada juga yang sanksi berat, ini di atas 500 juta. Dengan dendanya 50%. Katakanlah 1 miliar. Berarti ya dia harus membayar denda 500 juta per satu kasus kecurangan yang ada. Oke. Nah, itu sanksi yang sangat memberatkan di luar kalau ternyata ada hubungan kasus-kasus pidana ataupun perdata yang di luar itu. Apalagi kalau 35 miliar ya Pak. Nah, itu dia. Udah berat itu, berarti 50%-nya sudah berapa itu? Hampir 17 Iya. lebih. Lebih ya. Nah, itulah yang kita harus hati-hati ya. Makanya ingin kita sampaikan kepada khalayak, pada mitra Vaskes, pada peserta juga, dan pada diri kita sendiri, petugas kesehatan, serta pada stakeholder, pemangku kepentingan ya. Kita bersama-sama mawas diri dan juga mengerti, paham, harapannya pun juga membaca regulasi pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang kecurangan ini. Dan harapannya pun juga mengetahui apa konsekuensinya yang akan didapatkan ketika melakukan kecurangan itu. Kalau tahu konsekuensinya pasti akan dihindari. Wah, kalau masih berani, luar biasa ini. Bukan biasa di luar, luar biasa. Berarti ya perlu ada pemahaman yang, ataupun memang harus secara masif lebih dalam untuk mensosialisasikan ini kepada semua khalayak. Baik, berarti kan seharusnya ini menjadi setiap orang harus aware tentang peraturan yang ada, jadi sehingga jangan sampai kecurangan ini terjadi ya Pak. Tadi kan seperti Bapak dijelaskan, bisa dari peserta, bisa dari Vaskes, bisa dari bahkan dari pihak dari BPJS kesehatannya sendiri, bisa gitu ya Pak? Iya. Oke. Dan nggak boleh ada alasan, wah saya belum tersosialisasi, saya nggak pernah baca ya. Kalau sudah melakukan suatu kecurangan, ya Anda harus konsekuensi terhadap risiko yang Anda lakukan. Nah, itu yang harus dipahami. Makanya dengan kita bisa menyampaikan ini, harapannya terdengar oleh semua khalayak, dan terutama pada mitra Vaskes, pada peserta, pada diri kita sendiri, pada sebuah kejahatan yang ada di wilayah kerja Kota Pangandaran. Ini yang kita harapkan tidak terjadi yang sangat besar potensi-potensi kecurangan. Ada 16 pada bentuk kecurangan yang ada di FKRTL, kemudian ada 6, ada 7, ada 5 bentuk kecurangan yang ada di peserta, ada di pemberi pelayanan kesehatan di FKTP, di optik, di laborat, dan juga pengambil kepentingan. Ini yang harus kita hindari. Ya udahlah, intinya ikutin aja aturan ya Pak ya. Kan sebenarnya udah ada langkah-langkahnya kan dari peserta juga, dari semuanya udah ada SOP-nya kan Pak. Iya. Ya cari aman aja lah ya. Buat apa kan? Kayak seberapa lah nanti akhirnya endingnya kalau di penjara kan. Nah, itu yang bahaya. Phantom billing, memanipulasi klaim, itu bahaya sekali. Karena kadang-kadang mungkin berpikirnya gini, oh ini kan secara rasional kan membantu pasien. Nah, itu tadi rasionalisasi itu yang membuat satu hal yang bisa gitu ya Pak ya, menyebabkan karena untuk membantu pasien tidak sesuai dengan indikasi medis, ketentuan regulasi undang-undang, memang pasien akan berterima kasih dan bersyukur. Tapi ya bagi pemberi pelayanan kesehatan inilah yang akhirnya nanti akan berdampak pada bentuk kecurangan yang ada. Nah, contoh kasus misalkan kalau ini yang di luar tadi ya dengan pasien, tapi tujuannya untuk menambah income, peningkatan tarif dan segala macam dengan memanipulasi diagnosa. Katakanlah diagnosa ataupun tindakan yang dilakukan sekedar hanya melakukan persalinan normal misalkan. Tapi di laporan operasinya, di laporan resume medis, rekam medisnya dia melakukan bukan persalinan normal tapi persalinan sesar. Otomatis lebih tinggi. Lebih tinggi, oke. Nah, klaimnya lebih tinggi. Itu yang tentunya secara nyata memang ada motivasi. Ada motivasi untuk meningkatkan finansial yang ilegal. Sudah memanipulasi dan juga pemalsuan rekam medis, resume medis, catatan pasien, apalagi pengajuan klaimnya ke BPJS dimanipulasi. Nah, itu yang sudah sangat fatal sekali. Maka ini yang tidak ingin saya sampaikan sebenarnya. Sanksi yang sangat berat adalah putus PKS. Putus kerjasama ya Pak? Iya, putus kerjasama. Ini yang tidak ingin saya sampaikan sebenarnya. Karena apa?
dampaknya nanti adalah yaitu dia bagi pasien-pasien yang barangkali karena satu-satunya pelayanan kesehatan misalkan dan sebagainya macam, nah ini yang tidak ingin saya harapkan memang di situ. Jangan sampai ada putus PKS. Makanya harapannya Mitra Vaskes pun juga menjaga jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kecurangan. Mari kita sama-sama artinya saling mengingatkan, sama-sama membaca regulasi ketentuan. Kalau memang ada yang tidak paham, ya kita diskusi bersama. Bukan berarti BPJS paling paham, paling mengerti, ya kita diskusi aja untuk bisa memutuskan dan juga mencari solusi bersama. Oke. Oh iya, kayak terpana. Terkesima dengan penjelasan Bapak, Pak. Karena kayak, wah, ternyata tuh luas banget dan banyak banget hal yang bisa terjadi ya. Karena, betul. Itulah, guys, hati-hati dan ikuti aja sesuai aturan ya intinya ya Pak ya. Iya. Jangan main-main. Ibaratnya kalau tadi kata Bapak mau nolongin orang, tapi dengan cara yang salah kan juga tetap salah ya Pak. Nggak bisa. Makanya saya berikan arahan dan instruksi khususnya untuk internal kesehatan di wilayah kerja Kecamatan Kendari, jaga integritas. Iya. Itu yang utama, jaga integritas bagaimanapun juga, apapun juga tujuannya menolong, tapi dipastikan akan sesuai dengan ketentuan regulasi undang-undang yang berlaku, baik itu di internal maupun di luar. Yang tentunya kalaupun ada suatu keputusan kebijakan, ya tentunya harus dikomunikasikan, harus dipastikan evidensinya dan segala macam. Ini yang selalu menjadi arahan dan instruksi, dan saya yakin pun juga secara dari atas pun juga sama, dari direksi dan juga jabatan tertinggi pun juga akan menyampaikan integritas adalah harga mati, yang tentunya harus dijaga semua duta kesehatan untuk menjadi contoh dan juga tentunya mengajak bagaimana kecurangan-kecurangan itu terjadi pada mitra-mitra ataupun pada stakeholder yang lainnya sebagai mitra di kesehatan. Oke, baik. Mungkin terakhir nih Pak, saya ingin nanya. Oh, terakhir? Oke. Kayaknya kita udah berbincang cukup lama. Nggak terasa. Sudah ya? berapa menit ini? Kayaknya udah berapa menit kalau ya? jam nggak sampai 10 jam ini. Kalau menit sudah beratus-ratus menit. Saya terkesima dengan penjelasan Bapak, sudah sangat detail sekali gitu loh Pak. Iya, sebenarnya masih banyak, tapi barangkali waktu ya? Iya, barangkali waktu. Kalau ada waktu 10 jam ya bisa detail itu, bisa semakin banyak kasusnya seperti apa, nanti ada simulasi juga perhitungan denda seperti apa. Mungkin boleh nanti segmen selanjutnya atau episode selanjutnya kita buat deh Pak, yang khusus yang lebih mungkin kasus-kasus yang lebih mendalam gitu kali. Boleh. Bisa, ya. Nah, jadi terakhir nih Pak, menurut Bapak apa harapan dan juga mungkin hal-hal yang perlu ditingkatkan agar kecurangan ini tidak semakin bertambah atau meningkat gitu Pak? Bagaimana? Ya, jadi kalau yang pertama, karena ini adalah di lingkungan BPJS Kesehatan, berarti kalau di kita sendiri sebagai petugas BPJS Kesehatan, integritas adalah harus menjadi hal yang utama untuk menjadi landasan kita dalam setiap aktivitas kita bekerja dan mengambil keputusan kebijakan. Kemudian itu akan mengikuti semuanya. Ketika integritas itu sudah menjadi pegangan dalam setiap aktivitas kebijakan, maka tentunya akan mengikuti semua hal pekerjaan akan sesuai dengan SOP dan juga bisnis proses yang ada. Nah, untuk peserta, kemudian untuk mitra Vaskes merupakan bagian dari tanggung jawab kita semua dan termasuk petugas BPJS Kesehatan untuk ikut mensosialisasikan juga, mengingatkan. Tentunya BPJS Kesehatan pun juga akan ada pertemuan-pertemuan di mana di situ ada monitoring, utilizasi review, kemudian kita pun juga melaksanakan kegiatan verifikasi pasca klaim, audit administrasi klaim. Nah, itu harapannya adalah memberikan feedback kepada mitra Vaskes bahwa ada satu hal yang belum sesuai. Nah, kiranya apakah ini terjadi secara sengaja atau tidak paham atau memang hal yang lainnya. Nah, dengan itulah kita akan menjaga dengan kasus per kasus ataupun dengan adanya klaim yang terpendingkan misalkan tidak layak, ini menjadi satu hal pembelajaran ataupun contoh kasus yang dimana agar kedepannya tidak sampai berulang ataupun ketika ini diketahui oleh mitra Vaskes yang lain ini tidak ditiru seperti itu. Nah, upaya itulah yang dilakukan melalui pencegahan dengan sosialisasi, dengan kita melakukan pengawalan, monitoring, evaluasi, pertemuan forum tingkat kabupaten, kota, dan provinsi untuk memberikan laporan-laporan dan juga informasi bagaimana
pembiayaan pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kerja Cabang Kendari ini dalam pemanfaatannya, contoh-contoh kasus diagnosa yang terbesar, terbanyak, rujukan terbanyak kita sampaikan. Untuk harapannya adalah dilakukan analisa bersama-sama antara pemerintah daerah, pemberi pelayanan kesehatan dengan BPJS Kesehatan. Nah, dari situ kemudian ada yang namanya identifikasi. Tentunya ketika sudah dilakukan pencegahan, identifikasi, ya kita pastikan menganalisa apakah di situ ada yang namanya memang dugaan fraud, bahkan terindikasi dan memang positif sudah memang pelaku kegiatan fraud. Nah, maka di situ akan kita lakukan penelusuran, investigasi, dan juga gelar perkara sampai pada expose, penyampaian kepada tim PKJKN. Selanjutnya disitulah ada penanganan. Penanganan tadi yang sampai pemberian sanksi administratif, ada teguran lisan, teguran tertulis, kemudian juga adanya pencabutan izin, pemberian denda, pelayanan sanksi administratif. Nah, ini yang tentunya menjadi pengingat agar tidak terjadi di kemudian hari, sampai pada pemberian denda yang tadi besarannya 25% ketika itu sanksi sedang, 50% yang sanksi berat. Nah, dengan ini adanya komitmen yang harapannya ketika sudah terjadi kondisi fraud, kalau memang itu bukan sanksi akhirnya berupa putus kerjasama, ya berarti harus ada komitmen dari pemberi pelayanan kesehatan tidak melakukan perbuatan yang berulang, ataupun memberikan tindakan yang tegas bagi oknum yang melakukan hal itu di internal pemberi pelayanan kesehatan. Dan juga kalaupun itu ternyata sanksi tegasnya adalah putus PKS, maka diberikan kesempatan untuk perbaikan bagi mitra vaskes itu untuk melakukan perubahan-perubahan agar nantinya ketika dalam satu jeda waktu tidak bersama dengan kesehatan itu ada suatu perubahan yang lebih baik ketika nantinya siap bersama kembali dengan BPJS Kesehatan. Nah, ini yang harapannya bisa menjadi budaya, sehingga di BPJS Kesehatan pun juga secara pribadi saya mewakili BPJS Kesehatan Cabang Kendari mengajak ya stakeholder mitra, mulai dari pemerintah daerah itu ada dinas kesehatan, tentunya dengan kepala daerah dan jajaran, dan juga dengan asosiasi vaskes, perhimpunan vaskes, dengan organisasi profesi, kemudian dengan BPKP. Nah, ini sama-sama untuk ikut andil dalam mensosialisasikan program JKN khususnya pada tindakan anti fraud, anti kecurangan yang harusnya dihindari oleh pemberi pelayanan kesehatan dan juga pelaku fraud yang lainnya. Nah, ini sehingga nantinya akan meminimalisir lah tindakan-tindakan fraud yang akan terjadi di program JKN yang ada di wilayah kerja Kota Cabang Kendari maupun secara nasional. Saya yakin pun juga akan seperti itu dampaknya. Ini kira-kira Kak Rika, mudah-mudahan ya bermanfaat bagi semua khalayak, khususnya mitra kita, mitra vaskes, dan juga bagi pemerintah daerah, dan juga bagi peserta, terkhusus lagi bagi petugas kesehatan di wilayah kerja Kota Cabang Kendari untuk mengetahui apa itu fraud, bentuk-bentuknya seperti apa, siapa saja pelakunya, dan bagaimana upayanya, apa juga sanksinya, agar terhindar dari semua itu, untuk tetap berintegritas, punya iman yang kuat, dan juga tentunya saling mengingatkan agar ketika mau terperosok ini sudah dibantu untuk tidak jatuh terhadap prosoknya itu. Ya, ini menghindari adanya kecurangan tadi. Kira-kira itu Kak Rika. Wah. Terima kasih banget Pak buat penjelasan. Sama-sama. Semuanya udah datang ke podcast kali ini. Iya. Oke deh, satu permintaan terakhir deh Pak. Terakhir. Apa itu? Boleh dong Pak 3 kata mengenai kecurangan ini, boleh kayak katakan tidak curang untuk kecurangan atau apa, pokoknya 3 kata deh Pak. Oh, nggak kurang kalau 3. Jadi mau berapa nih Pak? 1 kata aja. Oh, 1 kata, oke. Boleh tapi ngadep ke kamera Pak. Oh, kalau 1 kata kayaknya kurang deh. Berapa? 2 kata. 2 atau 3 nih Pak? Tadi ditawarin 3. Kayaknya 2 kayak gitu. Oh, 2. Oke, 2 boleh. Iya. Silakan Pak. Terakhir. Oke, no fraud. Oke, no fraud. Baiklah. Terima kasih semuanya sudah nonton podcast kali ini, berbincang dengan Bapak Rinadi Wibisono, Kepala Cabang KC Kendari, dan hari ini semoga sangat menginspirasi ya, memberikan edukasi dan informatif buat kita semua. Tentunya jangan sekali coba-coba kecurangan dan selalu cari informasi bahwa kalau kita selalu melakukan itu sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, guys. Oke, baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami
kami sampaikan di episode kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di next episode 3 dan berbincang tentang hal lainnya tentang Kepo CKN, Kendari Podcast JKN. Assalamualaikum, bye-bye.